Apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup? Apakah itu cinta, kebahagiaan, kebenaran, atau sekadar jawaban atau kekosongan yang tak kunjung kita pahami? Di dunia yang gemuruh oleh ambisi dan kegelisahan, terkadang kita lupa bahwa kebijaksanaan seringkali lahir dari keheningan. Dalam keheningan itulah suara sang nabi, the prophet, berbicara, tidak dengan dogma, tetapi dengan puisi yang menembus nurani. Pernahkah kita merasa bahwa kata-kata tak lagi cukup untuk mengungkapkan kedalaman jiwa? Ketika cinta datang lalu pergi, ketika waktu memahat raga, ketika anak tumbuh dan melepaskan tangan kita, di sanalah kita mendambakan panduan, tidak berupa nasihat keras, melainkan bisikan lembut yang mendamaikan. Buku ini, The Prophet, karya Khalil Gibran, seolah menjawab kebutuhan batin yang tak terucap. Sebuah dialog spiritual antara manusia dan semesta. Dikisahkan dalam bentuk percakapan antara Al-Mustafa, sang nabi yang hendak kembali ke kampung halamannya setelah 12 tahun tinggal di negeri Orpales, dengan penduduk yang mengajukan pertanyaan tentang hidup, cinta, pekerjaan, anak, dan kematian. Di setiap jawabannya, Gibran tidak menawarkan hukum, tetapi membuka jendela ke dalam hati pembaca, mengajak mereka merenung, bukan mengikuti. Inilah review buku The Prophet, karya Khalil Gibran. Ketika cinta memanggilmu, ikutilah dia, walaupun jalannya terjal dan berliku. Kalimat ini membuka segalanya. Di dunia yang memuja kenyamanan, cinta dalam pandangan Gibran bukanlah sekadar rasa manis. Ia adalah pisau yang mengiris lembut ego kita agar kita mengenal diri lebih dalam. Cinta dalam buku ini adalah api yang membakar hingga tinggal abu. Namun dari abu itulah kita lahir kembali sebagai manusia yang utuh. Gibran tidak menyederhanakan cinta menjadi romansa. Ia melihat cinta sebagai kekuatan spiritual, sebagai energi yang agung yang mampu mengangkat dan menghancurkan dalam satu waktu. Cinta bukan milik, tetapi penyerahan. Bukan tentang memiliki, melainkan tentang membebaskan. Dalam bahasa puitisnya, Gibran mengajak kita tidak hanya mencintai yang menyenangkan, tetapi juga luka yang ditinggalkannya. Ia menulis bukan untuk menggurui, melainkan untuk mempersilahkan pembaca mengalami cinta dalam seluruh spektrumnya. Ada rasa syukur dalam kehilangan, ada pelajaran dalam pengkhianatan, dan ada kekuatan dalam air mata. Cinta yang sejati bukan hanya merangkul, tetapi juga melepaskan. Dan barangkali cinta bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dijalani dengan seluruh kesadaran bahwa dalam mencinta, kita sebenarnya sedang mengenal wajah sejati Tuhan. Anak-anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra dan putri kehidupan yang merindukan dirinya sendiri. Ungkapan ini adalah salah satu kutipan paling terkenal dari The Prophet. Dan betapa dalam maknanya, di dunia yang penuh kendali dan ekspektasi, Gibran menawarkan pandangan yang membebaskan. Bahwa menjadi orang tua bukan berarti memiliki, tetapi menjadi jalan. Anak-anak adalah jiwa-jiwa bebas yang lahir melalui kita, tetapi bukan milik kita. Kita bisa memberi mereka kasih sayang, tapi tidak bisa memaksa pikiran. Kita bisa memberi rumah, tapi tidak bisa menentukan arah hidup mereka. Dalam keindahan bahasanya, Gibran memecahkan belenggu keterikatan dan mengajarkan makna keikhlasan. Ia mengajak kita untuk memahami bahwa setiap anak membawa takdirnya sendiri, bukan sebagai lanjutan dari ambisi orang tua. Mereka adalah anak panah yang dilepaskan dari busur,
kita hanya penariknya. Setelah itu semesta akan membimbing kemana mereka harus menuju. Dalam kontemplasi ini, Gibran tidak hanya berbicara kepada orang tua, tapi juga kepada siapapun yang ingin memahami makna hubungan antar jiwa, bahwa mencintai berarti tidak mengikat, tetapi membebaskan. Pekerjaan adalah cinta yang terlihat. Dalam dunia modern yang sibuk dan kerap kali hampa makna, Gibran mengingatkan bahwa bekerja bukan hanya soal mencari nafkah. Ia adalah ibadah, doa yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Ketika tangan kita mengolah tanah, menjahit pakaian, membangun rumah, atau bahkan sekadar menyapu jalan, semuanya adalah manifestasi cinta. Bekerja bukan hanya tentang produktivitas, melainkan tentang memberikan makna pada keberadaan. Ketika pekerjaan dilakukan dengan hati, ia menjadi persembahan, bukan beban. Gibran menolak dikotomi antara pekerjaan jasmani dan pekerjaan rohani. Bagi dia, keduanya suci jika dilakukan dengan cinta. Pekerjaan bukan untuk menindas, tetapi untuk menghidupi. Ia tidak merendahkan, tetapi meninggikan jiwa yang menjalaninya. Dengan bahasa yang lembut namun dalam, Gibran menghancurkan mitos bahwa pekerjaan hanyalah kewajiban duniawi. Ia mengangkatnya menjadi puisi kehidupan, sebuah bentuk kehadiran yang utuh di dunia ini. Banyak dari kita mengira kebebasan adalah melakukan apa yang kita inginkan. Namun Gibran menyelami makna yang lebih halus dan tajam, bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada tubuh, tetapi dalam hati yang tak terbelenggu. Ia menulis, "Kamu akan benar-benar bebas ketika harimu tidak dipenuhi dengan beban dan malammu tidak dipenuhi dengan penyesalan." Dalam dunia yang membanggakan hak, kita lupa bahwa kita sering menjadi tahanan dari ketakutan, harapan, dan ego kita sendiri. Gibran mengajarkan bahwa kebebasan bukan tentang melepaskan rantai dari luar, tapi membebaskan batin dari keterikatan, dari dendam, dari kemelekatan, dari identitas palsu yang kita bangun. Kebebasan adalah kemampuan untuk mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa takut kekurangan, pergi tanpa kehilangan jati diri. Dan dalam kedalaman itu, kita temukan bahwa jiwa kita punya sayap. Ia hanya perlu dibebaskan dari sangkar-sangkar tak kasat mata yang kita bangun sendiri. Semakin dalam duka menggores keberadaanmu, semakin besar kapasitasmu untuk menampung kegembiraan. Gibran menulis kalimat ini bukan dari kegelapan, tapi dari terang yang ia temukan dalam luka. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang menghindari kesedihan, tetapi memeluknya sebagai bagian dari keutuhan. Duka dan kegembiraan menurut Gibran bukan musuh. Mereka adalah saudara. Mereka tinggal dalam cawan yang sama. Ketika kita menolak yang satu, kita kehilangan kedalaman yang dibutuhkan untuk merasakan yang lain. Hidup tidak meminta kita memilih, tetapi merangkul keduanya. Dalam dunia yang terlalu cepat ingin move on, Gibran mengajak kita untuk diam sejenak bersama air mata. Ia bukan tanda kelemahan, melainkan pintu menuju pembersihan. Dan hanya setelah pembersihan, kita dapat merasakan kelegaan yang sejati. Puisi-puisi dalam The Prophet mengajarkan kita berdamai dengan rasa sakit, bukan melarikan diri darinya. Karena dari sanalah jiwa menjadi lentur, hati menjadi lapang, dan hidup menjadi nyata. Kamu ingin mengukur waktu tanpa menyadari
bahwa kamu tidak bisa mengukur ketakterbatasan. Gibran menggambarkan waktu bukan sebagai angka di jam atau kalender, tetapi sebagai denyut abadi yang mengalir dalam keberadaan. Kita hidup terburu-buru, padahal hidup sesungguhnya ada di antara detik. Waktu bukan untuk dikuasai, tapi untuk dihayati. Ketika kita sibuk mengejar masa depan atau menyesali masa lalu, kita melewatkan keajaiban sekarang. Dalam setiap hembusan nafas, setiap langkah kecil, setiap tatap mata yang tulus, di sanalah kehidupan terjadi. Gibran tidak menawarkan cara mengelola waktu, tetapi cara hadir, menjadi utuh di saat ini, bukan sebagai alat produksi, tapi sebagai makhluk yang hidup, merasakan dan mengagumi. Kita tidak bisa memaksa waktu, tetapi bisa memilih untuk hidup dalam iramanya. Dan saat kita menyadari itu, waktu tak lagi menjadi musuh, melainkan teman setia yang membawa kita kembali pada diri. Apakah kematian kecuali berdiri telanjang di angin dan larut dalam matahari? Dalam akhir percakapannya, Al-Mustafa berbicara tentang kematian dengan ketenangan yang agung. Tidak ada rasa takut, hanya kelegaan. Seolah kematian bukan akhir, melainkan perjalanan pulang. Bagi Gibran, kematian bukan lawan dari hidup, tetapi bagian darinya. Kita takut mati karena kita belum sepenuhnya hidup. Tapi jika kita telah mencintai, memberi dan menerima, maka kematian bukan kehilangan, ia adalah penyatuan. Ia mengajarkan bahwa seperti laut yang menanti sungai, demikianlah kematian menanti jiwa, bukan untuk menghapus, tapi untuk menyempurnakan. Kita lahir dari keheningan dan akan kembali ke dalamnya, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya. Dan barangkali dalam menerima kematian, kita akhirnya benar-benar belajar hidup. Sahabatku semua, The Prophet bukan sekadar buku. Ia adalah teman sunyi yang berbicara di tengah malam, pelita di antara gelapnya pencarian. Ia tidak memaksakan kebenaran, tetapi menawarkan kejujuran yang hening. Dalam setiap halaman, Gibran tidak hanya memberi jawaban, tapi juga cermin untuk melihat jiwa sendiri. Dalam dunia yang dipenuhi hiruk-pikuk, buku ini adalah jeda, sebuah nafas panjang. Ia mengingatkan kita untuk kembali pada kesederhanaan, mencintai dengan tulus, bekerja dengan hati, dan menerima hidup dengan lapang. Ia bukan panduan hidup, tapi nyanyian jiwa. Dan meski Gibran telah lama tiada, kata-katanya masih hidup, tidak hanya dalam buku, tetapi dalam hati siapapun yang bersedia mendengarkan diam. Jika kamu pernah bertanya tentang makna hidup, tentang cinta yang tak kunjung kamu pahami, atau tentang kematian yang kamu takuti dalam sunyi, The Prophet adalah bacaan yang akan menyentuhmu, bukan dengan jawaban, tetapi dengan kehadiran. Bacalah, renungkan, lalu bagikan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan cara engkau hidup. Mari berdialog di kolom komentar. Bagian mana dari The Prophet yang paling menggugah jiwamu? Terima kasih sudah menyimak konten ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan konten ini kepada sahabatmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.